Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh kebutuhan kita dan juga telah memberikan seluruh kecukupan bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang secara serius sehingga menjadikan Islam ini benar-benar paripurna dan sempurna. Jemaah sekalian, kita masuk pada akhir surat Al-Baqarah yang tentu ini menjadi gambaran, dan ini di Indonesia sangat terkenal, surat Al-Baqarah ayat terakhir. Kita pada 3 ayatnya dan insya Allah jamaah semuanya hafal kalau dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Lillah, milik Allah, ma apa yang fi di as-samawat langit, wa dan ma apa yang fi di al-ardi bumi, wa dan in jika tubdu kalian menampakkan, menunjukkan ma apa yang fi di dalam anfusikum diri kalian, au tukhfuhu ataupun kalian ya menyembunyikan apa yang ada dalam diri kalian, ini sudah sangat jelas ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita catatan tentang sebenarnya apa yang kita kerjakan Allah sudah ya'lamullah ya. Autufu bahkan bukan hanya mengetahui tapi yuhasibukum, Allah akan menghisab bihi apa yang ada dalam diri kalian ya. Allahu Allah fayaghfiru maka akan mengampuni Allah li bagi man siapa saja yasha yang Allah kehendaki, wa dan yu'adzibu juga akan mengazab man siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Wallah dan Allah ala atas kulli setiap syai'in segala sesuatu qadirun maha kuasa. Begitu turun ayat ini sahabat gundah gelisah ya. Karena bagaimana seluruhnya ya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka akhirnya ya gundah gulana itu dijawab sebenarnya dengan ayat setelahnya ya, nanti yang kalimat ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di situ yang dimaksud ya dihisab itu adalah segala sesuatu yang tadi selain itu. Makanya doa itu doa memohon kepada Allah ya agar semua yang dilakukan karena lupa kemudian karena salah yang tidak disengaja itu tidak masuk ya konsep apa yang Allah awalnya ya menyatakan akan menghisab. Dari sini jelas bahwa ya pola komunikasi yang Allah ajarkan kepada kita menunjukkan bahwa walaupun ya di awal sudah disebutkan tentang Allah sebenarnya tahu semuanya,
Tapi nanti yang dihitung yang mana itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhirnya dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, siapa yang membacanya di malam hari, makanya ini kan disunahkan dibaca sebelum tidur, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, sampai ya sampai ayat terakhir di surat ya, fansurna alal qaumil kafirin. Itu karena hadisnya siapa yang ya membaca dua ayat terakhir, yakni 285 286 dari surat Al-Baqarah, itu akan Allah cukupkan. Nah, dari sini ini juga menjadi tambahan, Al-Quran itu juga ada yang bobotnya menjadi zikir yang cukup efektif ya. Artinya ini yang sesuai dengan hadisnya itu berarti oh, dua ayat ini zikir ya, menjadi wirid lah, bukan zikir, bisa dijadikan wirid karena Allah menjamin tadi akan mencukupkan ya. Nanti ulama menyebut tentang ya kecukupannya apa saja, itu berbagai hal ya, yang akan akan menyebut beberapa poin tentang keutamaannya ya, ada dicukupkan, kemudian segala sesuatunya, apalagi dipadu dengan ya pertanyaan Aisyah kepada Nabi saat meminta ya, perkataan Nabi kepada Aisyah, kebalik ya, saat Aisyah meminta ya, kok Aisyah, Fatimah, maaf, putri beliau. Jadi saat Fatimah putri beliau meminta budak untuk membantu di rumahnya ya, itu tidak diberikan. Tapi kata Nabi ya, biar bisa kuat walaupun tidak menggunakan budak, maka diajarkan zikirnya juga. Ini zikir yang wirid itu ya, jangan dikaitkan ini ilmu apa-apa. Itu kalau dari hadis yang kuat-kuat tuh satu, ini kan ringan, baca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, sedangkan yang Allah berikan ya, Nabi berikan kepada Fatimah adalah apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jadi dibaca sebelum tidur. Makanya zikir sebelum tidur dengan dua itu berarti dua kecukupan. Karena Nabi menyebutnya akhirnya setelah itu Fatimah tidak pernah merasa kesusahan mengerjakan tugas ya, rumah tangga yang berat, yang tadinya harus membutuhkan budak untuk membantunya, bukan budak orang Bogor ya, kalau budak itu hamba sahaya. Nah, budak orang Bogor semua budak kan. Ya, ini hamba sahaya yang diminta tapi tidak diberikan oleh Nabi. Kalau kita baca nanti hikmahnya, kenapa kayaknya nggak bakalan tahan ya menjadi budak di rumah Fatimah sama Ali. Mereka itu kadang-kadang sehari makan, sehari enggak. Jadi kalau budak bisa apa? Mereka dua orang yang tahan banget apa? Lapar gitu ya. Jadi itu intinya, bukan karena jahat amat Nabi nggak ngasih, masa Nabi jahat. Nabi sudah sangat paham. Jadi bukan Nabi nggak mau ngasih hamba sahaya, takutnya hamba sahayanya kagak sanggup, tidak kuat hidup bersama ya tadi. Jadi insya Allah kalau walaupun Nabi menjadi kepala negara, anaknya nggak ya nggak disebut istimewa dalam tanda kutip, harus diberikan sesuatu ya, jabatan dan sebagainya. Tapi apalagi anak beliau kan perempuan, Fatimah. Makanya bahkan tadi meminta itu saja
Ya, tidak diberikan, malah diberikan ya zikir. Jadi kalau ada orang masa ada wirid bisa itu paling kuat memaknai, ya wajar saja akhirnya orang ada mengatakan kalau baca ini begitu itu ya ada, tapi kalau yang pokok-pokok adalah yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, yang akan kita ambil berarti kan yang Allah maklumi untuk bisa diampuni itu berarti klausul yang ada dalam ya, surat Al-Baqarah ayat terakhir itu. Jadi ini yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka pelajaran apa yang harus kita lakukan? Maka keluarkan seluruh kemampuanmu untuk berusaha. Karena apa? Ya kalau sudah dikeluarkan kemampuan, insya Allah Allah tidak akan menuntut. Karena Allah mengatakan apa? Beban kita, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah apa? Biqadri, dengan ukuran usaha, kemampuan. Ini yang harus menjadi tinjauan bagi kita. Makanya dalam Islam ini sebenarnya juga kita harus memahami betul. Memahami dalam arti ketika kita bicara tentang Islam, sebelum kita bicara banyak, kita harus bicara tentang porsi. Kira-kira kalau saya terus belajar Islam, porsi yang bisa saya kuasai seberapa? Untuk apa? Untuk menyadari. Biar apa? Biar ilmu kita nanti bagus dan bermanfaat. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu ya, bisa jadi agama ini menjadi berantakan karena gara-gara apa? Banyak orang tidak menakar ya, kemampuannya. Sehingga apa? Ya, ketika dia menakar kemampuannya kan akan semangat untuk belajarnya. Ketika orang tidak menakar kemampuannya, dia tidak belajar tapi kemana-mana ngasih fatwa. Jadi saya masih ingat ya, kemarin tanggal 29/30 saya kan nyoba itu ikut dai standarisasi ya MUI Indonesia keangkatan 47. Ternyata kan ada yang nggak lulus, insya Allah saya kan lulus itu, tapi yang saya tekankan bukan lulus dan tidaknya, tapi pesan dari Profesor Niam tuh keren gitu ya. Asrarul Niam kan dia ketua bidang fatwa MUI Pusat, sekaligus kita menyatakan wasatiyahnya Islam MUI bagus karena dia menyamakan kedudukan NU Muhammadiyah itu di pusat, walaupun daerah belum bisa. Kadang-kadang daerah masih apa? Masih tadi ya ngotot-ngototan satu lebih baik, tapi kalau di pusat sudah biasa. Nah beliau Profesor Niam mengatakan hati-hati, dai itu suatu saat akan masuk dia memberi fatwa karena jamaahnya bertanya. Langsung di awal dikatakan waktu pembekalan itu, siapa yang berani memberi fatwa tapi tidak sesuai dengan ketentuannya, maka sudah pesan tempat di neraka. Bayangkan. Jadi biar tahu gitu beratnya sebenarnya memegang agama, apalagi dipanggil ustadz, apalagi dipanggil ceramah gitu ya. Kalau dia tidak menambah keilmuannya, semuanya berantakan. Itu yang harus dipahami. Sehingga di sini yang diminta sangat jelas, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana.
Ya Allah, jangan kau beri siksa kami jika kami lupa. Berarti apa maknanya? Jika kami lupa. Berarti apa, Pak dosen? Jika kami lupa. Yang kedua, jika kami salah. Ini menunjukkan, apa yang ditunjukkan kalimatnya jika saya lupa, ya kayak jurus itu. Kalau Bapak, ya misalnya Pak Wawan lupa, tandanya Pak Wawan apa? Biar lupa. Banyak dulu menghafal, baru apa? Akan lupa. Nah, Rabbana la tu'ahidna in nasina, yang kami lupa, ngapal aja kagak, boro-boro dia lupa, berarti kan nggak ada. Jadi ini menunjukkan apa? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Kalau nanti dari belajar dia lupa, Allah maklum, ini nggak lupa-lupa karena nggak pernah belajar, nggak pernah menghafal. Jadi ini menunjukkan, jangan dilihat indah kalimatnya, padahal ini menunjukkan beban. Kalau kamu bilang lupa, berarti kamu pernah belajar, kamu pernah tadi menghafal, kamu pernah berusaha. Ini sebenarnya menunjukkan apa? Yang atas tadi sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya dulu, ya. Karena sudah mengeluarkan, nanti apa? Bisa dapat maklum lah. Karena lupa. Ya kan, jangan diikuti kan, oh saya banyak ngapal jadi banyak lupa. Yang satu, oh saya mah nggak pernah lupa, nggak pernah ngapal. Itu nggak ada, ya. Tapi nggak masuk kategori doa Rabbana la tu'ahidna in nasina. Apanya yang nasina? Orang dia apa? Ngaji enggak, datang taklim enggak, belajar enggak, dengerin enggak. Rabbana la tu'ahidna in nasina. Kalau malaikat denger apa? Naon hilap naon mana mah. Ya. Emang nggak ada yang disimpan. Jadi ini menjadi catatan. Jadi kita bisa mengadopsi bahwa doa ini penguatan semua, bukan malah apa, udahlah yang penting saya minta kalau nanti lupa, lupanya bukan lupa bahasa Indonesia ini, lupa ya setelah berusaha, itu wajar gitu ya, makanya keluarkan. Akhtona salah berarti dia apa? Tahu yang benar, ngerti yang benar, paham yang benar, maka suatu saat dia salah gitu. Ya kalau nggak pernah tahu, salah terus gimana? Nggak perlu ada pembanding, salah mulu. Jadi ini menjadi catatan. Jadi kalimat Rabbana la tu'akhidna ya in nasina aw akhtana adalah mendukung kalimat la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi yang dihitung bukan hasilnya seberapa, tapi wus'u kamu seberapa. Ya. Jadi usaha kamu itu seberapa. Karena apa? Ya. Ini yang akhirnya apa? Nanti ujungnya itu kan mengikuti semua. Ya bebannya sangat tergantung dengan usahanya. Makanya jamaah sekalian, mari kita kembalikan ya, cara belajar Islam ini, karena akhir-akhir ini beberapa kasus kadang-kadang ada yang makin kacau. Karena baru Ahad yang lalu, Ahad yang sebelumnya lah, itu saya ditanya, dia ketemu kawannya pas pulang kampung kan, itu kan kajian setelah ya Ramadan bulan Syawal. Masa saya membacakan hadis karena saya tahu itu ada hadis saya pernah dengar, kata kawan saya itu mah kata si Muslim katanya. Padahal hadis riwayat Muslim kata dia, itu mah kata si Muslim. Begitu kawan saya menyampaikan apa ketentuan gimana caranya begini, ini ada hadis riwayat Imam Bukhari begini-begini, itu kan kata si Bukhari.
Harusnya memang mau kamu apa? Harusnya ya kita beragama mah harus dari Quran, kata dia. Terus gimana Ustadz? Karena dia udah janji ketemu lagi, nanti kalau ngomong sama dia gimana? Terus saya bilang, ngomongnya yang serius banget atau ada ya bodornya dikit. Ya kalau bisa jangan serius banget, gini aja. Tanya sama dia, yang dimaksud Quran itu apa? Ya biar tahu tuh Quran itu apa. Nah, karena Quran itu nanti Pak, kalau dari surat Al-Baqarah ayat 185 itu bukan sekedar 30 juz sama maknanya, bukan. Tapi di awal namanya Quran, yang disebut Quran bisa ditunjukkan ya yang 30 juz itu. Tapi nanya sama dia kan, kamu tahu Quran itu yang mana? Karena ya, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, kata Allah. Quran itu yang bahasa Arab itu. Maka kalau jawabannya bodor, kamu tahu Quran ngomong begini begitu dari mana? Ini ada, ini terjemahannya begitu. Itu mah kata depak gitu, bilang aja kata depak. Kan gantian apa? Ya kan kamu, apakah malaikat Jibril menurutkan Quran yang pakai kamu baca itu bahasa Indonesianya atau yang mana? Ya kan dia sedang mempertanyakan sesuatu biar dia mikir tuh. Jangan, kalau gitu kamu jangan ngomong sembarangan Quran kalau sekedar apa? Baca terjemahan dari depak. Walaupun saya sudah ngerti dari bahasa Arabnya, sudah belajar. Memang kamu pikir Quran itu 30 juz itu dengan maknanya? Kalau Quran cukup 30 juz dengan maknanya, asalnya kan Quran ini diturunkan di mana? Di Arab. Bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau Quran itu cuma dibilang bahwa dari Al-Fatihah sampai An-Nasnya saja yang kelihatan itu, perlu nggak diturunkan Nabi? Ya nggak perlu. Kalau yang dianggap Quran itu gitu, ya diturunkan aja satu buku dari Al-Fatihah sampai An-Nas ke orang Arab ini tinggal baca. Tapi ternyata Al-Quran itu kan apa? Hudal linnas, itu menunjukkan Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan Quran itu Quran. Makanya Allah kan bukan menurunkan Al-Quran teksnya saja ke orang Arab, udah selesai kan harusnya. Tapi apa? Nabi, kalau yang nggak ngerti suruh nanya, nggak paham dijelaskan. Padahal bahasa Arab diturunkan ke orang Arab, tapi Allah menunjukkan nggak cukup kamu memahami Quran pakai bahasa Arab, karena Allah turunkan Nabi. Nabi tidak sendiri, ada sahabatnya. Bahkan sahabat Nabi ada yang apa? Tim itu diutus kan? Ya, Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman. Mus'ab bin Umair diutus ke, itu Nabi itu ajarannya tidak seperti Nabi terdahulu. Kalau Nabi terdahulu mau menyampaikan, yang harus datang siapa? Nabinya. Tapi zaman Nabi Muhammad, kalau mau mengajarkan suatu tempat, bisa apa? Menyuruh sahabatnya. Berarti Nabi, sahabat, nanti jadi umat, itu penjelasan Quran semua nggak? Jadi yang dinamakan Quran yang asli itu apa? Ayatnya dan semua penjelasannya. Berarti permasalahannya di mana? Permasalahannya Al-Quran itu bisa jadi ayatnya sama, tapi kalau pemahamannya salah, bisa sesat. Pertanyaannya, pemahaman Al-Quran yang benar dijaga nggak oleh Allah? Dijaga. Jadi bukan sekedar ayatnya saja yang dijaga. Makanya kan turun-temurun ada ahli tafsir yang baku, itu biasanya apa? Beda apa sama? Sama. Makanya biar kalaulah muncul di akhir zaman ada orang menafsirkan Al-Quran ternyata berbeda dengan tafsiran baku sebelumnya, yang salah yang mana?
Yang salah yang mana, Pak? Yang datang belakangan ini kenapa berbeda dengan tadi? Makanya ketika ada orang menyampaikan pemahaman Al-Quran salah, pasti akan ketahuan bagi orang yang belajar. Walaupun mungkin orang yang nggak belajar apa, tapi itu keren. Bukan kok keren jadinya. Oh itu berpikir maju. Kok jadi berpikir majunya? Sebelum bicara maju harus bicara benar dan salah. Makanya syaratnya itu kan jelas. Hudal linnas, silahkan kau kuasai dulu ayatnya, maknanya. Tapi kalau sudah ingin menyampaikan benar salah, harus bayinat minal huda. Dalam bahasa Arab bayinat itu jamak. Jamak itu berarti keterangan yang didengarkan minimal berapa kalau jamak? Jamak minimal 3. Jamak dalam Islam itu minimal 3. Itu minimal. Ya. Jadi kalau ada jamaah berkumpul, kemudian masing-masing baca apa terjemahnya saja gitu ya, tanpa ada tafsir yang misalnya Ibnu Katsir ini kemudian menyimpulkan, itu pasti salah. Karena itu menjadi apa? Penafsiran mereka berempat itu. Ya. Makanya di ayat ini kan diutus hudal linnas wa bayyinati minal huda. Banyaklah kau baca keterangan-keterangan dari petunjuk itu, penjelasannya. Baru bisa muncul al-furqan. Wal furqan itu kan bisa mengatakan ini salah, ini benar. Ya, pembeda itu kan antara hak dan batil, bisa salah benar. Nah, kenapa terjadi kekacauan dalam pemahaman dalam Islam? Itu kadang-kadang baru belajar disampaikan hadis-hadis untuk gurunya, langsung, oh ini nih yang saya cari hadis. Langsung pulang ke rumah, tetangganya semuanya disalahkan gara-gara perbuatannya tidak sama dengan hadis yang dia dengar dan dia pelajari. Padahal bisa nggak pakai hadis langsung Al-Furqan? Kedudukan hadis sama dengan ayat. Setelah kamu dapat hadisnya, bayinat dulu. Keterangan-keterangan ahlinya, setelah keterangan-keterangan pemahaman dari ahlinya, baru kamu bisa membedakan Al-Furqan itu. Makanya di sini, kekacauan hari ini, keributan di media sosial, itu gara-gara apa? Ayat dan hadis dengan penyampaian masing-masing ataupun gurunya masing-masing langsung memvonis satu salah, satu benar. Padahal manusia itu untuk tahu ya perbandingan kebenaran itu sudah Allah sudah kasih pelajaran. Kira-kira pelajarannya di mana? Pelajaran kedudukan salah dan benar yang cukup bagus ada di mana? Di mana Pak Yamin? Di rumah sakit. Kalau ada dokter umum ngomong dadanya sakit, itu berarti Bapak sakit dada, terus Bapak diperiksa sama dokter spesialis jantung, enggak, Bapak enggak kena sakit jantung. Jadi yang benar dokter umum atau dokter spesialis jantung? Yang mana yang benar? Spesialis. Nah itu dia, kita mah lucu kalau giliran agama masih kalah sama apa? Allah udah ajarkan di situ. Walaupun dokter penyakit umum dibilang saya ya kena jantung, karena dokter spesialis jantung bilang nggak apa-apa, sudah saya periksa nggak apa-apa jantung Bapak kan. Nah zaman sekarang tuh gitu. Sudah dokter umum ngomong tadi ini sakitnya jantung, terus langsung Bapak dikasih obat. Kira-kira lama-lama gimana tuh? Ya KO beneran, karena apa? Nggak sakit dikasih obat. Nah sama itu. Dia ngaji kepada seseorang dari satu hadis tadi, kemudian apa? Nah, hadis ini belum jadi bayinat dulu, tapi langsung jadi Al-Furqan. Ya, Al-Furqan itu kan kayak ngobatin jadinya, tambah mabuk. Jadi makanya yang terjadi hari ini itu bukan masalah ayatnya, tapi jangan mabuk ayatnya. Mabuk ayat itu maksudnya
Dia ayatnya doang dibolak-balik, padahal yang disuruh oleh Allah keterangannya. Coba cari keterangan-keterangan dari para ahli. Di zaman sekarang gampang nggak nyari keterangan ahli? Tinggal ketik doang. Ahli tafsir apa menjelaskan ayat ini apa? Itu bisa nggak? Bisa. Jadi jangan sampai apa? Hanya kesimpulan masing-masing. Itu namanya keterangan dari diri. Itulah yang hari ini ya harus kita pahami proses ya. Proses belajar itu tadi tahapnya dari ayat, hadis, kemudian tadi keterangan-keterangan yang benar dari ahlinya, baru kita akan bisa mendapatkan ya tadi pembeda yang jelas. Karena kan ada hadis sahih, hadisnya pembeda antara mukmin dan kafir adalah meninggalkan sholat. Makanya kalau dia ngajinya itu saja, meninggalkan sholat itu kafir. Padahal kalau pakai keterangan, apakah setiap orang yang meninggalkan sholat kafir? Anak kecil nggak sholat sebelum balik, kafir atau bukan? Bukan, jangan masuk. Orang tua sudah pikun, dia nggak sholat, kafir atau bukan? Bukan. Ini kan hadis, siapa yang nggak? Ya makanya jangan kayak gitu. Harus dengar apa? Keterangan-keterangan yang banyak. Karena apa? Hadis yang ngomong begitu saja tidak otomatis setiap yang meninggalkan langsung kafir. Kenapa kamu nggak sholat? Saya kerjaan banyak banget sampai lupa sholat. Makan lupa nggak? Enggak. Gitu ya. Berarti bukan kafir juga, zalim. Coba beda kan? Yang satu lagi, kenapa kamu nggak sholat? Males. Nah, kalau males, kafir atau bukan? Dia ngomong males itu berarti wajib bagi dia. Itu dosa besar semua. Tapi ini lebih besar lagi. Karena lebih besar lagi berarti apa? Fasik. Bedanya apa? Ya dia kan sebenarnya punya waktu untuk melaksanakan sholat. Cuman males. Beda sama yang sibuk. Yang sibuk tuh nggak tahu apa yang dicari sampai nggak sempat sholat. Itu aja ini dosa besar. Ini lebih besar lagi. Nah yang kafir kan cuma satu pas ditanya. Jadi makanya apa-apa itu kalau ada ini tanya dulu. Wah bagi saya mah, walaupun saya Islam sebenarnya sholat tuh nggak wajib. Nah dia kafir tuh udah. Yang ngomong begitu baru kafir. Termasuk yang bilang, kan kenapa kamu nggak sholat? Sekarang kan masih periode Mekah. Periode Mekah. Karena beberapa hari yang lalu ada yang nanya juga, kok kawan saya udah ngasih tahu saya Nabi sendiri sholat itu dimulainya di atas umur 40 tahun, ngapain kamu sholat dari muda kan gitu ya. Ternyata jamaah ditanya begitu aja karena saking lamanya nggak belajar nggak bisa jawab ya, bilang sama dia memang Nabi dulu nggak mengerjakan itu, perintahnya datangnya umur 40 tahun lebih. Jadi nah sedangkan kita ini dari lahir kewajiban sholatnya udah datang belum perintahnya? Udah ya nggak bisa. Jadi punya kewajiban fardu beban untuk beribadah ya saat apa? Balik. Jadi dari ayat-ayat surat Al-Baqarah ayat 286 ini bisa kita ambil ya. Mari belajar Islam ini apa ya, pakai istilah baru yang enak tuh, dengan adil lah gitu. Kenapa bisa pakai kata adil? Karena adil itu adalah wada'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu sesuai tempatnya atau sesuai porsinya. Nah, makanya pemahaman yang benar itu pasti akan apa? Meletakkan sesuatu sesuai porsinya.
Kan pernah dengar nggak ada ustadz ini disebut subhat dan sebagainya, padahal kalimat subhat yang disebut orang di video itu nggak tepat. Apa mau kita maknai subhat itu sebenarnya apa kira-kira? Subhat itu sebenarnya kalau kita lihat nantinya ya, dia menyimpulkan sesuatu padahal tanpa data dan fakta yang ada. Dia berani menghukumi sesuatu padahal pakai asumsi. Bukan kayak ahli fikih ya, bagaimana dia memikirkan, itu sebenarnya bukan asumsi. Kalau ada orang jatuh nanti ternyata terjadi itu beda, itu kemungkinannya akan ada. Tapi contoh misalnya ya, yang kajian lama lah, salaman habis sholat, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, hukumnya apa? Gitu. Makanya mari dudukkan perkaranya sesuai dengan porsinya. Nggak ada hukum. Kan sudah dibilang tadi ya, kalau tidak dilakukan Nabi asalnya tidak ada hukumnya. Penting nggak? Nggak penting. Nggak ada hukum, nggak penting. Berarti tadi istilahnya ya boleh saja. Ya. Berarti kan apa? Kalau boleh itu kan nggak harus. Makanya kalau bilang katanya boleh, berarti itu namanya lebih dari boleh kalau maksa. Jadi namanya boleh itu mau salaman boleh, nggak salaman boleh, jangan dipaksa gitu. Makanya siapa yang merubah statusnya maka menjadi bid'ah sebenarnya. Oh, salaman Nabi sholat itu sunnah, ya langsung bid'ah ngomong sunnah. Ada yang bilang oh salaman Nabi sholat itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena takut loh, itu asumsi. Makanya itu hukum subhat namanya, belum terjadi langsung dihukumi. Maka kalau ada yang bilang bahwa salaman Nabi sholat itu bid'ah, malah jadi bid'ah. Karena apa? Kalau mau melarang sesuatu itu yang dibolehkan atau yang dilarang? Azan dulu ya. Jadi jamaah sekalian, sudah sangat jelas bahwa yang dinamakan dilarang itu bukan yang tidak dilakukan Nabi, tapi yang dilarang oleh Nabi.
Jadi udah jelas, yang dikerjakan adalah yang diperintah, yang dilarang adalah yang dilarang. Kalau nggak diperintah, nggak dilarang, atau Nabi nggak melakukan, berarti nggak penting. Maka jangan ribut, masa nggak penting jadi ribut, yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Nah, itu berlebih-lebihan. Harusnya nggak terjadi apa-apa itu. Kalau dia ngerti ini tuh perkara nggak ada abstain lah gitu, mau salaman mangga, nggak salaman nggak ada masalah, biar nggak tahu assalamualaikum, salam pun ketemu kawannya sholat di mana gitu ya, udah lama nggak ketemu, terus kalau yang dia meyakini salaman bid'ah jadi gini gitu maksudnya, gimana kan nggak lucu, padahal kan sudah nggak ada hubungan dengan perkara sholat, juga nggak ada hubungan. Jadi selama ini sering mengatakan bahwa yang Nabi tidak lakukan menjadi masalah, padahal kalau Nabi tidak melakukan berarti aman, dalam arti apa? Nggak ada perkara penting, maka jangan terlalu ribut. Kalau mau ribut kan harusnya yang penting atau yang nggak penting? Yang penting. Kalau nggak penting, ya udah. Mau salaman silahkan, nggak salaman nggak ada masalah. Gitu. Yang penting dinaikkan hukumnya menjadi bid'ah, dilarang menjadi bid'ah malahan. Karena ngada-ngada Nabi nggak melakukan, masa kamu ribut. Nah, itu menjadi catatan. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, inilah ya faktor yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, sehingga jangan lagi kita belajar itu sebenarnya karena kita tinggalnya di kota, kemudian nama tempatnya juga kompleks, masalahnya juga kompleks. Lucunya kadang-kadang masih ada orang, masjid kita ini kalau bisa udah kayak masjid di tengah hutan aja, yang satu aja mirip semuanya, ya kacau, nggak bisa. Apalagi sekarang di medsos itu sudah apa, kompleks juga. Makanya kita jangan melakukan subhat. Arti subhat itu sekarang apa? Tadi menaikkan status hukum yang nggak ada, itu subhat jadinya. Ya. Di sini berarti kan jelas tugas kita. Pak Ustadz kan kalau kita habis ngaji kan harus balighu anni walau ayah. Ya balighu itu menyampaikan, bukan al-furqan, bukan berfatwa. Ini kan enggak, saya tadi dengar dari Ustadz saya begini, kok kamu begitu, berarti itu nggak boleh. Itu mah berfatwa, bukan menyampaikan. Kalau menyampaikan kan, tadi saya dapat kajian, ada hadis begini-begini, berarti saya salah pun. Dia ngomong salah aja harusnya bawa bilang, ya saya nggak tahu, kan saya cuman menyampaikan apa? Masalah nanti bapak hukumnya gimana, jangan nanya saya. Itu baru keren gitu. Kata Imam Malik, berarti dia benar tuh punya ilmu. Karena dalam perkara dia tidak punya, ya tidak ngerti, dia mengatakan apa? Tidak ngerti. Kalau dia jawab, konyol. Ini sebenarnya, makanya ulama sampai mengatakan permasalahan agama runyam, yang pertama karena al-ifrat, yang kedua karena at-tafrid. Ya, ini sebagai penutupnya. Al-ifrat itu adalah tadi, sabuknya masih putih, merasa kayak sudah ilmunya banyak, ketemu siapapun ngajak berantem. Memang begitu kan biasanya. Jadi ilmunya dikit, baru ngaji 2 bulan 3 bulan, wow, dia ketemu langsung apa? Berfatwa. Tetangganya nggak sesuai dengan hadis yang dia pelajari, langsung salah. Ini sesuai ayat yang dia dengar, langsung salah. Itu namanya apa? Tadi hidayahnya 10%, ya, fatwanya 100, ya. Berantakan agama ini. Ini permasalahan sosial kita di situ. Kalau dia sekedar menyampaikan silakan, masalahnya kan enggak tadi, langsung bisa salah benar. Nah, tafrid itu ulama-ulama yang paham, mengerti, meremehkan. Salaman, laki perempuan,
yang sudah ya tadi balik, halal apa haram? Yang bukan mahram, halal apa haram? Ada nggak ulama yang menghalalkan? Nggak ada. Nah, Indonesia tuh mentang-mentang sudah kiai, sudah apa, salaman itu kayaknya nggak apa-apa. Akhirnya kejadian di Pati itu salaman mulu, dia jadi ngaco begitu kan? Ya kan, itu kan syariat dari Allah. Namanya mau muridnya kayak apapun, kalau dia perempuan sudah balik boleh nggak salaman? Kalau ilmu yang adil sesuai dengan fakta data nggak boleh. Apalagi ngajak kemana-mana ya, salaman aja nggak boleh. Salaman yang menyentuh nggak boleh. Itu kan berarti kan apa? Sudah ngerti pembiaran lama, akhirnya keburukan. Yang rusak, yang dijelekin jadi apa? Agama. Itu yang harus dipahami oleh kita. Jadi satu sisi agama rusak karena tadi yang belum sesuai ilmunya main fatwa-fatwa, jadi ribut terus berantem. Yang satu sisi yang harusnya ngerti, bukannya disiplin malah apa? Merasa hebat, jadi nggak apa-apa gitu. Oh, level saya kan udah tinggi, jadi nggak apa-apa berdua-duaan dengan waduh. Itu yang akhirnya merusak. Jadi agama kita rusak, padahal ayat surat Al-Baqarah ayat terakhir itu menunjukkan itulah batasnya. Jangan, kalau sudah syariat kita nggak bakalan sanggup menanggungnya. Maka doa kita saja, jangan bebankan kami yang kami tidak sanggup menanggung. Maka yang harus jamaah sekalian katakan, dosa itu kenapa harus kita hindari? Kita bilang aja, dosa itu sebenarnya kalau kita suruh nanggung, sanggup nggak? Nggak sanggup. Makanya yang disebut ya tadi ya, disebut Allah tidak memberi beban itu salah satunya tadi. Dosa-dosa itu cepat kita bertobat, diampuni. Karena apa? Kita nggak sanggup tuh. Di akhirat dosa kita masih ada, kita sanggup nggak nanggung? Nggak akan sanggup, itu masalahnya. Makanya salah satu ya doa jangan bebankan itu ya jangan berbuat dosa, karena belum tentu apa? Kita nggak akan sanggup menanggung itu. Ya, jadi jangan bikin. Kalaulah dosa tadi, kalau nggak lupa, paling apa? Tersalah. Sehingga memaknai rahmat, ini sebagai penutup, memaknai rahmat itu apa? Rahmat Allah itu Allah kasihan sama kita. Ya. Jangan selama ini kan menganggap rahmat kayaknya penghargaan bagi kita. Kita kalau dibilang penghargaan berarti kita merasa diri kita hebat. Tapi kalau rahmat itu diartikan kasihan, maka ayo kita menjadi orang yang layak dikasihani Allah. Apa modalnya untuk dikasihani? Yang pertama, rajinlah. Latihan rajinnya sudah ada, sholat 5 waktu. Yang kedua, taat. Nurut aja, latihan nurut. Kemudian yang ketiga, semangat. Gitu ya. Semangat, kita harus rajin, nurut, semangat. Kemudian yang keempat apa? Berusahalah terus. Cuman modal itu. Jadi kalau ditanya orang masuk surga, kamu modalnya apa? Rajin, mau taat, ya, semangat, kemudian apa? Usaha aja terus, nggak berhenti berusaha. Apa yang dibolehkan diceritakan? Banyak-banyak apa yang boleh diceritakan? Jangan banyak beramal, banyak infak, itu nggak layak diceritakan. Yang layak, banyak layak diceritakan apa? Banyak-banyak tobat dan mohon ampun, itu boleh. Jadi amalan kamu yang banyak apa? Banyak-banyak tobat dan mohon ampun. Tapi kalau bapak infak banyak-banyak, nggak usah diceritain. Sholat malam banyak-banyak, nggak usah diceritain. Ini semua baca Quran banyak-banyak, nggak usah. Tapi bolehlah kalau cerita apa? Saya itu yang banyak
banyak tobat sama mohon ampun. Karena apa? Saya ini banyak salah. Biar kita tidak dapat pujian gitu. Karena pujian itu berat ya bagi kita. Jadi ini mudah-mudahan ya kita belajar seperti ini bukan untuk menjadi tadi tugas kita nggak berfatwa ya, kecuali saya disebut ustadz ya. Saya bersyukur dulu belajar fikih, usul fikih, ulumul hadis, ulumul Quran, sehingga sekarang ya harus banyak murojaah itu karena sebagai apa? Sudah disebut orang ustadz, suatu saat akan ditanya. Ya, seperti itu. Tapi kalau jamaah nggak harus berfatwa. Makanya kalau kawan nanya hukum, Bapak, oh enggak, saya nggak tahu kalau hukum. Tapi kalau saya pernah dengar Ustadz Rabi ini, saya pernah dengar. Tapi kalau hukum saya cuman baru menyebut itunya aja, tapi tanyakan kepada yang tadi. Biar apa? Kita nggak banyak beban. Karena tugasnya apa? Tugasnya kita beda. Makanya kan paling enak sholat di masjid ini apa? Imam sudah ada imamnya, jadi enak tuh. Jadi padahal berat banget kalau suruh jadi imam. Bukan berarti kita ngerjain imam ya, memang jadi imam itu berat. Ya, kan yang sudah jelas dapat pahala berjamaah makmum, imam masih berjuang. Jadi ya insya Allah di masjid kita mah nggak akan rebutan jadi imam. Kalau perlu ya kalau imamnya ada ya suruh imamnya, kalau enggak sebenarnya capek kita disuruh jadi imam ya. Kalau di sementara masjid lain kadang-kadang mau rebutan jadi imam karena saking nggak pahamnya tadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita terus ya. Ini sudah selesai surat Al-Baqarah, karena surat Ali Imran belum pernah ada yang mulai kan. Yang Ustadz Edi Chandra surat An-Nisa kan. Berarti insya Allah kita masuk ke surah Ali Imran nanti. Adadallah wa yakum ajma'in, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.